Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. KPK melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi menggelar agenda rapat koordinasi pemantauan program tematik pencegahan korupsi bersama jajaran pemerintah daerah seprovinsi Papua Selatan. Kegiatan ini berfokus pada perbaikan tata kelola pemerintah provinsi atau Pemprov Papua Selatan. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam sambutannya menyampaikan bahwa Provinsi Papua Selatan sebagai wilayah hasil pemekaran harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat pada semua sektor, dengan tujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta mengangkat harkat dan martabat masyarakat asli Papua. Pada kesempatan yang sama, penjabat atau PJ Gubernur Papua Selatan Rudi Sufahriadi juga menyampaikan rasa terima kasih atas hadirnya KPK dalam melakukan pemantauan program tematik penertiban aset dan pendapatan pajak daerah. Untuk itu, sebagai penjabat daerah, ia mendorong aparatur daerah untuk bersama-sama dengan KPK melakukan pembenahan tata kelola Provinsi Papua Selatan. KPK bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melaksanakan kegiatan observasi calon percontohan kabupaten atau kota anti korupsi di Aula Sekda, Kantor Bupati Manggarai Barat. Sekretaris Daerah Manggarai Barat Franciscus S. Sodo pada kesempatan tersebut menyampaikan komitmen dan dukungan sepenuhnya untuk menjadikan Manggarai Barat sebagai kabupaten yang bersungguh-sungguh dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagai upaya pencegahan korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah, KPK melakukan upaya identifikasi dan mitigasi risiko korupsi terintegrasi. Salah satunya melalui upaya pendampingan pencegahan korupsi pada sektor perizinan daerah di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. KPK mendorong Pemkab Merauke dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke untuk menata proses perizinan yang terbuka dalam melayani berbagai pihak yang berkepentingan, sehingga dengan upaya ini dapat mencegah korupsi dalam pelayanan perizinan usaha dan menciptakan keterbukaan informasi publik. KPK juga melakukan upaya pendampingan kepada para pelaku usaha di Kabupaten Merauke yang mengalami kendala perizinan yang dapat berpotensi tindak pidana korupsi. Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK memfasilitasi penandatanganan kerjasama antara badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik daerah atau BUMD khususnya pada sektor pertambangan dan pengelolaan sampah sebagai upaya peningkatan kesejahteraan daerah serta mengoptimalkan potensi sumber daya lokal. Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan bahwa BUMN dan BUMD memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Menurutnya, kolaborasi antara keduanya merupakan salah satu inisiatif yang perlu didukung dengan tata kelola yang baik, agar dapat mencegah celah korupsi dalam implementasinya. Melalui agenda ini, disepakati pula 6 perjanjian kerjasama atau PKS baru yang ditandatangani langsung oleh perwakilan BUMN dan BUMD. Melalui kinerja koordinasi dan supervisi, KPK terus mengakselerasi penyelesaian permasalahan aset. Hal ini terupaya melalui pembahasan intensif dalam agenda rapat koordinasi tematik penertiban aset dan pendapatan pajak daerah pada pemerintah Provinsi Papua Selatan. KPK juga mendorong Pemprov Papua Selatan untuk mengakselerasi penyelamatan keuangan daerah melalui program optimalisasi pendapatan pajak daerah. Tersebab, kerugian daerah sering ditemui dari hilangnya penerimaan pajak daerah yang diakibatkan dari sistem pemungutan yang lemah, minimnya pendataan wajib pajak, serta kurangnya pemanfaatan teknologi. KPK secara intensif melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat atau NTB.
Dari kunjungan lapangan selama sepekan, tim KPK menemukan beberapa temuan mulai dari belanja pegawai yang bengkak hingga dugaan pelanggaran dalam proses perizinan penyediaan air bersih di Pulau Gili hingga mendorong pemerintah daerah di NTB untuk segera menyelesaikan sertifikasi aset daerah guna mencegah sengketa dan meningkatkan pengelolaan aset yang transparan. Selain itu, KPK juga kembali menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, diharapkan dapat mencegah terjadinya korupsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan ketiga di bulan Agustus tahun 2024 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.